Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu ala rahma al-muhda wa ni'ma al-musda Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan kita ucapkan kalimat alhamdulillah sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Allah berikan kita nikmat yang terbesar, yakni hidayah dan taufik darinya Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kita tetap berada dalam agama yang lurus dan sempurna ini, sekaligus bisa membuktikan keimanan tersebut dengan amalan-amalan yang nyata. Kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menghindari apa yang Allah larang untuk kita lakukan. Semuanya itu adalah atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita bersyukur atas nikmat yang melengkapinya yang lainnya, yakni seperti nikmat kesehatan, rasa aman, ya, dan hal yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena begitu banyaknya nikmat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu untuk menyebutkannya satu persatu karena begitu banyak nikmat tersebut. Berikutnya salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, serta kaum muslimin yang meneladani beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan kegiatan kita menuntut ilmu di tempat ini, maka semoga kita mendapatkan keutamaan itu. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir juz amma, dan kita insyaallah sudah masuk kepada surat yang ke-107, yakni surat Al-Ma'un. Al-Ma'un biasanya diartikan orang-orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna, ya. Jadi intinya di sini tentang orang-orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Namun sebelum kita membahas, tentu kita mengetahui surat yang datang sebelum Al-Ma'un ini. Surat sebelum Al-Ma'un adalah surat Quraisy, ya, surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum. Dan di dalam surat Quraisy itu li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di dalam surat Quraisy tersebut Allah menyeru kepada orang-orang Quraisy, falya'budu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka kaum Quraisy itu untuk beribadah kepada Allah, pemilik Baitullah ini, Baitullahil Haram, karena Allah telah memberikan kepada mereka begitu banyak kenikmatan. Allah berikan kebercukupan makan kepada mereka, Allah hindarkan dari rasa lapar. Allazi at'amahum min ju'. Allah lah satu-satunya yang memberikan mereka makanan sehingga mereka itu tidak kelaparan. Wa amanahum min khauf. Dan Allah juga memberikan rasa aman kepada mereka dari ketakutan itu, ya. Lalu kemudian ketika mereka sudah mendapatkan nikmat yang begitu banyak, dijamin perjalanan mereka itu selalu aman. Tidak ada yang berani mengganggu orang-orang Quraisy ketika melakukan perjalanan.
Apakah perjalanannya itu rihlatas syita di musim dingin ataupun rihlatas saif di musim panas, sama-sama mereka mendapatkan jaminan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan keamanan sehingga bisa ke tempat tujuan dengan selamat, ya, dan pulang dalam keadaan selamat, bahkan bisa membawa barang dagangan, barang yang berguna untuk mereka. Tapi lihatlah, sekian lama Allah berikan nikmat-nikmat tersebut. Apakah mereka bersyukur kepada Allah? Jawabannya ada di surat ini. Ya. Dan jawabannya ada di surat ini, di surat Al-Ma'un. Yakni ketika mereka sudah diberikan kecukupan makanan, tetapi disebutkan di dalam surat ini, dalam surat Al-Ma'un, mereka tidak mau berbagi makanan. Ya, tidak mau berbagi makanan. Tidak mau berbagi dengan orang-orang miskin. Tidak mau. Allah memberikan kepada orang-orang Quraisy berupa keamanan. Namun justru apa yang mereka lakukan kepada anak-anak yatim? Mereka justru menghardi anak yatim, ya. Bahkan mengambil harta warisan mereka, ya. Tidak dijaga, ya. Betul-betul anak-anak yatim di masa jahiliyah saat itu, pada yang terjadi pada orang-orang Quraisy saat itu, betul-betul tidak memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak yatim. Kemudian ketika di surat Quraisy disebutkan li'ila fi Quraisy, ingatlah, lihatlah apa yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Diberikan kenikmatan bisa melakukan rihlah, safar, untuk berdagang, ya. Bahasa kita untuk kulaan barang ke negeri Syam, ya, dan juga ke kota Yaman. Dan mereka pulang dengan membawa barang dagangan itu. Barang-barang yang mereka dapatkan dari negeri Yaman, dari negeri Syam, semuanya bermanfaat, ya. Barang dagangnya bermanfaat semuanya. Terpenuhilah kebutuhan mereka, ya. Namun mereka tidak mau memberikan sebagian harta yang berguna itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Padahal Allah yang mencukupi mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi ketika mereka sudah terpenuhi kebutuhannya, justru tidak mau berbagi dengan orang-orang miskin, tidak mau mencukupi kebutuhan orang-orang miskin di sekitarnya, ya. Maka di sini kaum muslimin rahimakumullah, surat Al-Ma'un tentu menjadi pengingat bagi kita semuanya supaya tidak mengikuti orang-orang Quraisy zaman itu, ya, yang memiliki sifat buruk pada dirinya, enggan bersyukur, tidak mau bersyukur, ya. Ya, innal insana li rabbih lakanud. Jadi mereka itu betul-betul orang yang tidak mau bersyukur. Manusia itu seperti itu. Dan ini terjadi pada diri mereka. Jangan sampai kita meniru langkah-langkah mereka yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ma'un ini ada 7 ayat, ya. Disebutkan yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ia adalah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yakni orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yuraun, yakni orang-orang yang salatnya itu dilakukan di atas pondasi riya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak mau menolong sesama dengan barang berguna yang mereka miliki. Jadi surat Al-Ma'un diambil dari potongan ayat Al-Ma'un di akhir ayat ke-7 ini. Kalau kita cermati di sini ada 2 pembahasan yang berbeda. Ayat 1 sampai 3 kita sebutkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Ini bercerita tentang orang-orang
yang mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari kiamat. Mereka tidak mau beriman dengan hari akhir, ya. Dan yang dituju di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Kalau bicara tentang orang kafir Quraisy, maka 3 ayat ini yakni terjadi di fase Mekah. Maka 3 ayat ini disebut ayat-ayat Makkiyah. Karena kalau urusannya dengan orang-orang kafir Quraisy, pasti itu terjadi di fase Mekah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama Islam kepada orang-orang Mekah di Mekah selama 13 tahun, ya. Orang Quraisy itu tinggalnya di Mekah. Maka 3 ayat ini 3 ayat Makkiyah. Kemudian adapun ayat 4, ya, fawailul lil musallin. Ayat kelima, alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. 3 ayat berikutnya ini bicara tentang orang-orang yang kalau sholat itu mereka itu sering lalai dari sholatnya, ya. Dan mereka kalau sholat itu tidak dilakukan dengan ikhlas tapi dengan riya. Dan ini adalah sifat orang munafik. Di kota Mekah tidak ada orang munafik, yang ada orang kafir. Maka 3 ayat yang ini urusannya dengan orang-orang munafik di kota Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kota Madinah. Urusan orang munafik itu hanya ada di kota Madinah. Karena kaum muslimin sudah memiliki kekuatan, ya. Betul-betul agamanya sudah dikenal. Ya. Kekuatannya sudah besar. Sehingga ada di kalangan orang-orang Madinah itu, ya, orang-orang munafik itu menampakkan dirinya muslim, ya, tetapi hatinya tidak beriman. Makanya dalam menjalankan ibadahnya itu, ya, melakukannya karena riya. Tidak enak kalau nanti dilihat oleh Nabi, tidak enak kalau dilihat oleh tetangga, ya, seperti itu. Makanya mereka sholat itu dengan dialandasi dengan riya. Dan ini terjadi pada orang-orang Madinah, ya, sebagian orang munafik Madinah. Sekali lagi, tidak ada orang munafik di kota Mekah. Munafik itu hanya terjadi di Madinah. Kalau di Mekah semuanya kafir tulen di sana, ya. Urusannya dengan orang-orang betul-betul kafir, ya, dan menunjukkan kekafirannya. Karena Islam saat itu kondisinya masih lemah. Maka orang-orang kafir berani menampakkan dirinya dan berbangga dengan kekafirannya. Karena Islam lemah. Adapun di kota Madinah, maka Islam sudah kuat, ya, banyak kaum muslimin di sana, maka minoritas orang-orang yang tidak beriman di sana, ya, mereka itu menunjukkan lahiriahnya seperti orang beriman, padahal di dalam hatinya tidak ada keimanan. Maka di sini 3 ayat pertama Makkiyah, 3 ayat berikutnya Madaniyah. Adapun wayamna'unal ma'un dikembalikan ke ayat yang lanjutan dari yang 3 pertama Makkiyah. Namun demikian, ya, pada akhirnya para ulama bersepakat untuk mengkategorikan bahwa surat Al-Ma'un ini sebagai surat Makkiyah. Selesai sampai di situ, ya. Mari kita jelaskan makna di sini. Ara'aital yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Kata ad-din itu terkadang diartikan dengan agama. Karena memang ad-din itu di satu sisi masalah agama itu urusannya dengan pembalasan. Orang yang menanam kebaikan di dunia akan dibalas dengan kebaikan di akhirat. Orang yang menanam keburukan di dunia dan tidak mau bertobat di atasnya, di dalamnya, maka nanti di dalam akhirat, nanti dalam kehidupan akhirat mereka mendapatkan balasannya. Itulah istilah ad-din. Makanya ad-din itu terkadang diartikan agama, terkadang diartikan pembalasan. Dua-duanya sama, ya. Karena memang betul ad-din, agama itu urusannya dengan pembalasan tadi itu. Makanya kita dapatkan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah saling menasihati intinya. Ad-din diartikan agama. Tetapi kalau kita cermati surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ya, pemilik atau raja Yaumiddin itu bukan hari agama tetapi hari pembalasan. Ya, jadi itulah kenapa ad-din di dalam bahasa Arab itu memiliki 2 makna, ya. Agama satunya
bermakna pembalasan, karena memang agama itu urusannya dengan pembalasan, ya. Seperti itu. Kita bicara tentang ad-din, ada juga ayat yang menyebutkan ad-din diartikan sebagai hari pembalasan, ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Apa yang kalian ketahui dengan hari pembalasan? Lalu apa yang kalian ketahui tentang hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yakni hari ketika tidak ada seorang pun di akhirat nanti yang bisa menolong saudaranya, keluarganya, tidak bisa. Semuanya urusannya nafsi sendiri-sendiri, ya, ngurus dirinya sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Ya, setiap orang di sana nanti akan lari dari keluarganya. Suami sudah tidak ngurus lagi dengan istrinya. Istri juga tidak akan nyari suaminya di sana. Anak tidak akan mencari orang tuanya, dan orang tua sudah tidak ingat lagi dengan anaknya karena ngurusi dirinya sendiri. Ya, itu adalah hari kiamat nanti, ya. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ya. Lihatlah di sini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Ini sebenarnya ada tanda tanya kalau di dalam bahasa Indonesia. Jadi, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Ya, bentuknya pertanyaan. Tetapi sesungguhnya maknanya bukan pertanyaan. Ada memang retorika gaya bahasa dikenal dalam bahasa Arab, ya. Jadi bentuknya seperti bertanya, tetapi sungguh sebenarnya itu sebagai pengingkaran. Seolah-olah itu kalau kita terjemahkan, kok bisa ya ada orang yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan, kok bisa ya? Ya, kok bisa ya seperti itu? Kalau kita buat kalimat sehari-hari, misalnya ada dalam ungkapan bahasa Arab, ara'aital ladzi man syatama walidayhi. Tahukah kamu siapa orang yang durhaka kepada orang tuanya? Itu sebenarnya bukan pertanyaan, tetapi itu pengingkaran. Kok bisa ya ada anak itu durhaka kepada orang tuanya? Tetapi memang betul-betul ada seperti itu, ya. Betul-betul ada. Jadi di sini ayat yang pertama ini bentuknya pertanyaan, ya. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Tetapi maknanya pengingkaran, ya. Maknanya pengingkaran. Kok bisa ya ada orang yang mendustakan agama? Dan itu memang benar-benar ada, gitu loh, ya. Kok bisa ya? Di mana akal mereka? Kok tidak percaya dengan hari pembalasan? Mana fitrahnya? Apa ia mengira bahwasanya Allah menciptakan makhluk-makhluknya, manusia dan jin, kemudian dibiarkan begitu saja tanpa aturan, ya? Apakah Allah kemudian membiarkan saja orang di dunia hidup tanpa aturan, saling melukai, saling membunuh, saling mengejek? Yaudah, tidak apa-apa, mereka sama aja, tidak ada aturan begitu, ya. Jadi apakah kemudian disamakan oleh Allah ada yang berbuat baik di dunia dengan orang yang berbuat buruk di dunia, ya? Dan kemudian mereka mati begitu saja, sampai di situ saja? Enggak. Kemudian tidak ada pahala, tidak ada siksa, enggak. Tidak ada surga, tidak ada neraka, enggak seperti itu. Ini justru tidak rasional, tidak masuk akal seperti ini. Allah menciptakan kita semuanya, manusia dan jin, ya, itu semuanya dengan aturan, bukan di atas kesia-siaan. Allah memberikan aturan hidup di sini, di dunia. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih itu, Allah yang berikan. Maka Allah tetapkan aturan-aturan berupa syariat kepada orang-orang yang tinggal di bumi ini, ya, seperti itu. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya tadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Harusnya jawabannya di sini, orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Harusnya begitu. Tetapi di sini ayat kedua tidak menyebutkan itu, tetapi langsung menyebutkan ciri-ciri apa sih yang mereka lakukan itu biasanya, orang yang mendustakan agama itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yakni kalau di dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah orang yang sering menghardik, ya, anak yatim dan tidak mau mengajak orang lain berbagi dengan orang-orang miskin, ya. Jadi
efek dari seseorang yang memiliki keimanan yang buruk. Mendustakan agama berarti imannya buruk, ya. Kalau imannya buruk, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap batasan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kemaksiatan. Ya, jadi di sini kita sebutkan antara ayat 1 dan kedua. Ayat kedua menyebutkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ya. Yakni orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang langsung disebutkan bentuk keburukannya, ya. Karena keburukan-keburukan ini lahir dari keimanan yang buruk, yakni menghardi anak yatim, tidak mau memberikan haknya, mendolimi anak yatim, ya. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau mengajak orang lain memberikan haknya orang miskin. Tidak, di situ disebutkan wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Tidak mau mengajak orang-orang yang tidak mau mengajak orang berbagi harta, berbagi makanan dengan orang-orang miskin. Kalau kita ketahui di sini, yang pertama adalah alladzi yad'ul yatim, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ia adalah orang yang menghardi anak yatim. Siapa anak yatim itu? Anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Tidak ada istilah piatu di dalam agama Islam, tidak ada. Adanya hanya yatim. Yatim untuk manusia itu adalah anak yang masih kecil, belum baligh, ya. Itu ditinggal mati oleh ayahnya. Dan Imam Qurtubi menjelaskan bedanya dengan binatang. Kalau binatang itu disebut yatim kalau induknya yang meninggal, bukan bapaknya, ya, tapi betinanya, ya, ibu betinanya. Maksud ibu betina, ya. ya, betinanya, ibunya, gitulah, ya. Itu kebalikannya, ya, kebalikannya. Kalau binatang seperti itu. Kenapa? Karena kalau manusia yang mencarikan nafkah itu adalah tugasnya dan kewajiban dari bapak. Ya, adapun yang memberikan makanan untuk anak-anak binatang itu rata-rata adalah induknya, ya. Betinanya, ya, induknya yang memberikan, carikan makan. Burung siapa yang carikan makan? Induknya, ya. Induknya. Jadi seperti itu. Di dalam hal ini disebutkan orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak memberikan kepedulian kepada anak-anak miskin, anak-anak yatim, maaf, ya. Anak-anak yatim, bahkan mereka berani menghardinya. Ini menunjukkan mereka kalau orang-orang yang imannya rendah itu juga sangat berpotensi untuk diambil rahmat di dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak lagi memiliki kasih sayang terhadap anak-anak yatim, ya. Mereka memberikan perlakuan yang buruk kepada anak yatim. Tapi kembali lagi, tadi urusan agama itu urusan pembalasan. Ada ungkapan kama yad'u yud'u, ya, kama yad'u yud'u. Sebagaimana mereka menghardi di dunia, di akhirat juga mereka akan dihardi dengan lebih keras. Ya, makanya ada ayat yang mirip dengan ini. Kalau tadi itu menggambarkan orang-orang Quraisy yang menghardi anak yatim, ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di dalam surat At-Tur Allah berfirman, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Mereka nanti adalah di hari kiamat orang-orang yang didorong dengan keras, dihinakan, ya, dilemparkan ke neraka jahanam. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi, agama itu urusannya dengan pembalasan, ya. Dan memang di sini kejadiannya ini memang kejadian di bangsa Quraisy, orang-orang Mekah saat itu, tradisi jahiliyah. Bahkan wanita itu tidak mendapatkan warisan saat itu. Wanita itu tidak boleh mendapatkan warisan. Wanita itu tidak boleh menikah, ya, kecuali dengan izin dengan anaknya. Jadi harus minta izin anaknya dulu, ya. Kemudian tidak diperlakukan dengan baik. Anak-anak juga begitu, tidak dilindungi anak yatim. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu pernah mengatakan ana wa kafil yatim kahataini. Aku dengan orang yang mendidik anak yatim, yang menjamin kehidupan anak yatim di surga nanti, kedudukan saya dengan dia seperti ini, saking dekatnya.
berarti bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki perhatian kepada anak yatim di dunia. Tapi beda dengan yang dilakukan oleh orang kafir, ya, Quraisy di Mekah dulu. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak mau mengajak orang lain untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang orang miskin atau orang fakir, ketika disebutkan salah satu saja, maka itu artinya sama, ya. Fakir atau miskin sama saja. Tetapi kalau disebutkan secara bersamaan bisa berbeda artinya, ya. Fakir itu lebih rendah kedudukannya daripada orang miskin. Kalau miskin penghasilannya mungkin kurang sedikit, ya, dari kebutuhannya itu tidak mencukupi. Tetapi kalau fakir itu betul-betul jauh di bawah separuh kebutuhannya itu yang terpenuhi, ya. Baik, tapi intinya di sini orang fakir dan miskin sama saja, yakni tidak bisa menutupi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini orang yang mendustakan agama itu memiliki sifat pelit di sini. La yahuddu ala ta'amil miskin. Pelit ini. Pelit bahkan mengajak orang lain untuk pelit. Jadi, mereka ini pelit, tidak senang memberikan harta kepada orang lain, dan tidak senang pula kalau melihat orang lain itu berbagi dengan sesamanya, tidak mau, ya. Dan kaum muslimin rahimakumullah, pelit itu tidak akan pernah bersatu dengan keimanan yang tulus, ya, keimanan yang jujur itu tidak akan bersatu. Maka kalau ada orang pelit dalam harta, ada masalah dengan imannya, itu ada masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yajtami'u asyuh wal iman. Tidak akan pernah bertemu antara sikap pelit dengan keimanan itu. Sebagaimana Allah berikan contoh sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan contoh, la yajtami'u gubarun fi sabilillah wan nar. Debunya medan tempur di medan jihad itu tidak akan pernah bersatu dengan api neraka. Tidak mungkin ada itu debu-debu yang bertebaran di medan perang, ya, bagi orang-orang yang muslim, ya. Itu kemudian sampai mengantarkan mereka ke neraka, itu tidak mungkin, ya. Kalau mereka betul-betul jihad fisabilillah, tidak mungkin itu mengantarkan mereka ke neraka sedikit pun, tidak mungkin, ya. Karena itu betul-betul pembuktian keimanan yang paling puncak. Tapi di sini intinya, ya, ada itu orang pelit, berarti menunjukkan imannya itu ada masalah di dalam keimanannya. Makanya ada firman Allah yang menegaskan, ada orang yang pelit bahkan mengajak orang lain untuk pelit. Allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan mereka orang-orang yang pelit itu, mereka juga mengajak orang-orang yang lain untuk bersikap pelit. Kok bisa, ngapain mengajak orang lain untuk bersikap pelit, tidak mau berbagi? Supaya yang dilakukan itu tidak dicela. Jadi supaya dibenarkan. Ya, jadi orang pelit akan mengajak orang lain untuk supaya pelit juga. Kenapa? Kalau dia bersikap pelit kepada orang lain, maka orang lain akan ikut membenarkan. Oh, tidak apa-apa, ini pelit ini biasa kok. Ya, hal yang wajar kok. Ya, bukan dianggap hal yang tercela. Jadi seperti itu. Jadi inilah keimanan yang rendah terhadap hari kiamat, terhadap hari pembalasan. Orang yang tidak percaya atau imannya sangat lemah terhadap hari akhir, hari pembalasan, nanti akan memunculkan apa? Memunculkan akhlak yang buruk. Yakni diantaranya menghardik anak yatim dan tidak mau berbagi dengan orang lain, bahkan mengajak orang lain untuk pelit. Ya. Jadi orang yang memiliki keimanan yang rendah itu ternyata itu berpengaruh terhadap sikap sosialnya. Dia tidak memiliki kepedulian sosial, ya. Kepedulian sosialnya melek dengan apa yang dibutuhkan orang-orang sekitar itu tidak ada, sangat minim, ya. Yang penting saya bisa makan, orang lain mau makan tidak, terserah. Itu, ya. Keimanan yang rendah itu seperti itu. Ya, dan ini menunjukkan juga bahwa iman itu
sangat erat kaitannya dengan akhlak yang mulia. Semakin kuat keimanan seorang, maka akhlak mulia akan semakin tampak pada dirinya. Justru semakin rendah keimanan seseorang, ya, maka sikapnya, akhlak mulianya itu juga semakin rendah kualitasnya. Ya. Jadi seperti itu, sangat erat kaitannya. Dan di ayat ini buktinya, di surat ini buktinya. Kan disebutkan di awal ayat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa orang yang mendustakan agama? Berarti ini orang yang tidak memiliki keimanan terhadap hari akhir. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang mendustakan agama, yang mendustakan hari pembalasan. Ya. Maka orang yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan agama, itu adalah orang yang imannya lemah sehingga memunculkan sikap-sikap yang buruk. Apa buktinya? Tadi itu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Jadi seperti itu. Orang kafir seperti itu, ya. Tapi memang bukan semua orang kafir seperti itu. Ada orang non-muslim itu yang memiliki sikap sosial, ya. Ada. Mereka berbagi, ya, peduli dengan orang lain. Tetapi yang mereka lakukan tentu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka lakukan itu semuanya riya, bukan untuk Allah. Kalau untuk Allah itu namanya ikhlas. Kalau untuk selain Allah maka namanya riya. Maka kita dapati ada orang punya yayasan, peduli anak yatim, dia yang peduli duafa, yang lainnya, tetapi itu adalah orang-orang non-muslim, ya. Apa yang mendorong mereka melakukan itu? Banyak, bisa jadi karena fitrahnya. Allah memang kasih kita, setiap manusia itu dengan hati yang memiliki hati nurani, punya fitrah. Kita tidak senang melihat orang lain itu dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih. Kita ingin membantunya. Bisa karena dorongan itu, atau karena memang mereka lakukan itu untuk dalam rangka pencitraan juga bisa, untuk mencari nama, popularitas, itu bisa. Tapi yang jelas orang non-muslim melakukan kebaikan-kebaikan apapun itu, mereka lakukan tidak didasari dengan keikhlasan. Kalau tidak didasari dengan keikhlasan lillahi ta'ala, berarti disebut dengan riya. Ya, sudah clear sampai di situ. Adapun orang Islam berbeda. Kalau orang Islam berbagi, ya, orang Islam itu berbagi, suka, gemar melakukan kegiatan sosial, itu senang berbagi dengan tetangganya, berbagi dengan keluarganya yang membutuhkan, kerabatnya. Bukankah itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali datang ke Madinah? Pertama kali di antara nasihatnya itu wa at'imut ta'am, ya. Berbagilah makanan kalian dengan orang-orang miskin, ya. Seperti itu. Budaya berbagi itu sudah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Islam melakukan itu dengan ikhlas, ya, sekali lagi dengan ikhlas. Seperti disebutkan dalam firman Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Orang-orang beriman itu berbagi makanan kepada anak-anak yatim, kepada tawanan perang, tidak dibiarkan lapar, ya. Tidak pernah orang Islam itu membiarkan lapar kepada tawanannya, dimuliakan, tetap diberikan makanan. Anak yatim diberikan makanan, orang-orang miskin diberikan makanan. Dan mereka berkata dalam dirinya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami melakukan ini, kami berbagi makanan dengan kalian itu tidak ingin mendapatkan terima kasih dari kalian, ya. Tidak pernah kami mendapatkan itu, ya. Tapi kami lakukan itu hanya untuk Allah saja. Kenapa? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Karena kami takut dengan hari kiamat nanti, di mana wajah orang di situ wajahnya musam, sepet semuanya, ketakutan, tidak enak. Dan Allah menjanjikan orang-orang yang mudah berbagi, yang bersedekah akan dinaungi dengan naungan Allah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadrata wa surura. Maka orang-orang yang seperti ini nanti, yang mudah berbagi makanan, ya, berbagi dengan rizki, dengan anak yatim, dengan orang miskin, ya, maka Allah jauhkan mereka dari keburukan-keburukan hari kiamat. Bahkan dijadikan wajahnya mereka itu nanti berseri-seri di sana. Yang lain musam, yang lain masam, wajahnya kecut. Justru orang-orang yang bersedekah, yang berbagi makan dengan tetangga, dengan saudaranya, dijadikan wajahnya itu senang. Nadrata wasurura, senang hatinya. Dan kemudian puncaknya di sini, wajazahum
bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah berikan mereka kemudian surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang Islam. Orang Islam seperti itu. Sekali lagi, akidah yang kuat, keimanan yang kuat itu akan melahirkan akhlak yang mulia. Maka sebaliknya, orang yang imannya lemah terhadap hari kiamat, terhadap hari pembalasan, maka akan melahirkan akhlak yang buruk. Sampai di sini. Sekarang masuk kepada pembahasan orang-orang munafik sekarang. 3 ayat. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang mendengarkan ini langsung kaget, loh, orang sholat kok celaka? Dan memang dihentikan suratnya di sini. Ayatnya ada nomor 4 di situ. Berarti kita boleh berhenti di situ membacanya. Fawailul lil musallin. Kaget semuanya yang mendengarkan. Loh, kok bisa celaka orang yang sholat? Dijelaskan ayat setelahnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yakni orang-orang yang mereka lalai dari sholatnya. Alladzina hum yuraun. Di antara bentuk kelalaian itu adalah dengan melakukan sholat karena riya, tidak karena Allah. Tetapi di sini, kaum muslimin rahimakumullah, tidak boleh ayat ini dibaca berhenti di fawailul musallin di dalam sholat, kemudian langsung takbir, tidak boleh. Karena ini ada penjelasannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ya. Jangan sampai terpotong kemudian sampai fawailul lil musallin Allahu akbar, tidak boleh. Ini merusak ayatnya. Ya, merusak ayat, bukan yang dikehendaki situ. Dan kita memang tidak ada aturan yang baku untuk memotong ayat itu di mana ketika sholat, kan kita bebas. Surat Al-Baqarah kan tidak mungkin kita dalam satu sholat Isya baca surat Al-Baqarah, lari semuanya nanti yang sholat ya, lari semuanya ini ya. Makanya dibaca surat Al-Baqarah misalnya, ambil 30 ayat, 20 ayat, kan berhenti ya. Boleh, bebas berhenti dimanapun boleh. Tetapi ada hal-hal yang disebutkan di sini, hendaknya melihat maknanya supaya maknanya utuh, jangan sampai terpotong begitu saja ya. Tapi inilah kaum muslimin rahimakumullah. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang apa? Orang-orang kaget yang mendengarkan ini. Alladzina hum an salatihim sahun, yakni orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ini kabar gembira. Karena tidak disebutkan alladzina hum fi salatihim sahun. Ya, yakni orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Kita siapa yang bisa fokus terus dalam sholat? Tidak ada. Ya, kalau disebutkan celakalah orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Ini kita musibah ini buat kita ya. Gak ada yang selamat kita kalau begitu. Tetapi kalau di sini menggunakan redaksinya alladzina hum an sholatihim sahun, yakni mereka yang lalai dari sholatnya, bukan lalai di dalam sholatnya. Kalau lalai dalam sholatnya, Nabi juga pernah lupa kok, pernah kelebihan pernah tidak melakukan tasyahud awal itu, pernah ya, pernah lupa, namanya lupa, pernah kurang rakaatnya, pernah, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Tapi yang di sini jadi poin pembahasan, orang yang celaka yakni orang-orang yang sholat yang celaka itu adalah orang yang lalai dari sholatnya. Di antara ulama menjelaskan, yang pertama adalah seperti orang-orang munafik ya. Mereka betul-betul meninggalkan sebagian sholat dan menjalankan sebagian sholat. Mereka hanya sholat di waktu subuh, di waktu zuhur, asar, dan maghrib. Karena di situ waktu-waktu yang saat itu masih terlihat wajah-wajah. Tapi kalau subuh gelap, nggak kelihatan wajahnya, nggak sholat, telang-telang aja, nggak ditanya, nggak dicari. Isya juga begitu, sudah gelap, lampu nggak ada seperti sekarang ya. Dulu gelap-gelapan seperti itu. Jadi sholat jamaah itu terlihat hanya di waktu zuhur, asar, dan maghrib saja. Subuh dan isya mereka tidak mau sholat. Dan mereka betul-betul meninggalkan sholat. Bukan sholat di rumah, tidak menjalankan sholat. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, innal ahdi bainana wa bainahum as-salah, faman tarokah faqad kafar. Letak beda kita dengan orang kafir adalah pada masalah sholat ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat wajib, maka dia sudah keluar dari Islam. Tidak boleh meninggalkan sholat wajib, itu tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah disebutkan alladzina hum
Innal ahda bainana wa bainahum as-salat. Berikutnya adalah mereka salat itu tidak dengan ikhlas, disebutkan di sini ya. Yuraun itu mereka riya. Dalam firman Allah yang lain disebutkan wa idza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nas. Orang-orang munafik itu kalau salat ya, mereka itu hanya ingin dilihat oleh manusia saja. Baik, sekali lagi kita membahas tentang kelalaian ya. Kelalaian, termasuk kelalaian tadi, selain meninggalkan sholat, yakni mengakhirkan sholat ya, sengaja mengakhirkan sholat sampai waktu di waktu darurat, waktu puncak-puncaknya, waktu garis orange itu sudah mau merah itu ya. Seperti kalau kita asar itu azan jam 2:30 misalnya, maghrib 2:30. Waktu sudah merah, sudah mau merah matahari ya, itu di jam 5:10, jam 5-an, itu sudah masa-masa darurat. Tidak boleh melakukan sholat di situ kecuali orang-orang yang dalam keadaan darurat saja, di safar atau apa, itu masih diperbolehkan. Tetapi bagi orang yang tidak punya udzur, itu sangat tercela di situ. Bahkan dikatakan, ada yang di antara ulama mengatakan orang yang sengaja mengakhirkan sholat sampai di sana, ya, itu berarti dia mendapatkan dosa mengakhirkan sholat ya. Tapi di sini juga seperti itu. Orang yang sengaja mengakhirkan sholat seperti orang-orang munafik ya, menunda-nunda sholatnya ya karena kemalasan ataupun karena alasan yang tidak jelas, ini masuk bab dicela di sini. Fawailul lil musallin ya. Ini dijelaskan oleh, jadi saat itu ada anaknya sahabat namanya Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti ini anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat yang mulia. Dia punya anaknya diajari dari kecil untuk membaca Al-Quran, memahami maknanya dan setor kepada bapaknya. Kemana saja itu Mus'ab itu selalu setor bacaan kepada bapaknya dan terkadang dia bertanya kepada bapaknya, wahai ayah, ini perawinya adalah Mus'ab itu sendiri. Sang anak berkata, saya dulu pernah bertanya kepada ayah saya, wahai ayah, apa arti di dalam firman Allah, alladzina hum an salatihim sahun? Apa artinya itu? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia, menjawab, ta'khiruha an waqtiha, yaitu mengakhirkan sholat dengan sengaja dari waktunya. Tapi lihatlah, anak cerdas ini ya, Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas cerdas. Karena memang dilatih membaca, menghafalkan Al-Quran dan berusaha memahami maknanya. Diajari maknanya itu, dilatih untuk tidak hanya sekedar membaca. Orang tua perlu tetap mengenalkan sedikit-sedikit. Karena memang otak anak kecil masih sangat terbatas. Tetap disampaikan sedikit demi sedikit. Ya, mengajari bukan hanya hafalan saja. Hafalan sudah bagus. Meluruskan bacanya bagus. Tetapi hal yang bisa mengasah ketajaman analisa anak itu, kecerdasan anak secara intelektual, kecerdasannya itu adalah diantaranya melatih belajar itu menghafal sambil memahaminya. Ada juga hal yang lainnya, lalai dari sholat itu adalah orang yang sholatnya cepat seperti ayam matuk makanan. Dulu ada Sa'id bin Jubair, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah ketika ada di masjid ditanya oleh orang-orang ya, apa arti surat di dalam Al-Ma'un itu, alladzina an salatihim sahun? Maka saat itu beliau melihat ada beberapa orang itu sholat di masjid, sholatnya cepat sekali, bus. Maka ia menjawab, humul ladzina tas'aluna anni. Ya, ini loh orang-orang yang kalian tanyakan itu orangnya seperti ini. Mereka yang sholatnya cepat, bacaannya nyaris tidak ada haknya sama sekali. Alhamdulillah rabbil alamin, cepat sekali. Tidak ada matobi'inya, tidak ada panjang pendeknya, tidak ada. Harokat makhraj hurufnya tidak diperhatikan, ya. Salatnya cepat sekali. Itu diantara makna orang-orang yang lalai dari salatnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga terkait dengan makna yang pertama. Hal yang paling jelas itu adalah orang yang sengaja meninggalkan salat. Karena itu adalah perbedaan antara orang muslim dengan kafir itu di sana. Namun memang ada di antara orang muslim yang memang asal-asalan sholatnya.
Kadang sholat, kadang juga seperti orang munafik itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi, dan mimpi Nabi itu adalah wahyu. Pasti mimpi Nabi adalah wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan saat itu ada seseorang ya didudukkan, kemudian kepalanya itu dilempar, dikepruk bahasa kita ya, dipukul dengan keras menggunakan batu sampai hancur, kemudian mati, dikembalikan lagi, dipukul lagi sampai hancur kepalanya, mati, sakit, merasakan kesakitan, tidak sampai mati ya tentunya ya, karena di dalam neraka tidak ada kematian. Jadi betul-betul sampai pecah kesakitan, kemudian kepalanya dikembalikan lagi, pecah kesakitan, dikembalikan lagi. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu adalah orang yang tidak mau sholat, itu adalah orang yang meninggalkan sholat ketika di dunia. Walladzi ra'aitahu yushdahu ra'suhu, kepalanya itu dipecahkan. Ini adalah siksa bagi orang yang meninggalkan sholat. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Waliyadzubillah. Tapi inilah kaum muslimin rahimakumullah ya. Ini makna an sholatihim sahun itu seperti itu ya. Kemudian disebutkan alladzina hum yuraun. Yuraun adalah mereka orang yang riya. Salatnya itu bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah ya. Dan itu memang riya ini adalah hal yang paling ditakuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya. Riya itu sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang samar, tidak terlihat, tetapi banyak menjermuskan orang kepada nerakanya Allah dan azabnya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ala wahya ar-riya" atau kama qala. Hal yang paling aku takutkan pada umatku itu adalah syirik kecil. Apa itu? Adalah riya ya. Maka semoga Allah menjaga keikhlasan hati kita dalam salat dan amalan-amalan yang lainnya ya. Yakinlah kita bahwasanya Allah selalu mengawasi kita ya. Cukupkan dengan itu, tidak perlu menginginkan untuk dilihat oleh orang lain, untuk mendapatkan pujian dari orang lain, tidak perlu. Cukuplah bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Setelah membicarakan sikap yang buruk kepada Allah, ini kan sikap yang buruk, yakni orang yang sholat tapi sholatnya itu dia lalai dari sholatnya, dan kalau sholat dia riya melakukannya. Ini adalah sikap yang buruk kepada Allah. Bagaimana tidak? Orang sholat ini betul-betul menghina ya, merendahkan Allah. Ia berada di hadapan sang penciptanya, sang pemiliknya, tapi kemudian dia tidak sungguh-sungguh di dalamnya, tidak mau khusyuk, dan betul-betul meninggalkan ketika ada bisikan-bisikan, dia tidak mau menepisnya, justru bernikmat-nikmat dengan hayalan-hayalannya ketika sholat. Ini masalah ini, betul-betul orang yang lalai. Ini orang yang sangat buruk sekali sikapnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, orang yang memiliki adab yang buruk kepada Allah ternyata nanti akan melahirkan apa? Sikap yang buruk juga kepada manusia. Ayat ini ditutup dengan wa yamna'unal ma'un. Mereka enggan menolong orang lain dengan barang berguna yang dimilikinya. Jadi pelit, kemudian tidak mau membantu saudaranya, tidak ada kepedulian sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Itu juga adalah buah dari adab buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin memperbaiki akhlak, salah satunya adalah melewati, yakni bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, yakni bagaimana kita mendekatkan diri dulu kepada Allah. Kalau kita adab kita bagus kepada Allah, menjaga salat kita, berusaha untuk menegakkan rukun-rukunnya, tetap belajar menuntut ilmu, belajar bagaimana caranya salat, ya, tetap belajar menuntut ilmu, ya, supaya tahu salat saya ini sudah benar apa belum. Bagaimana supaya bisa khusyuk, ya, bagaimana Nabi mengangkat tangan ketika takbir, apa doa yang dibacanya, berapa lama beliau biasanya ruku, bagaimana bacaannya, apakah cepat-cepat? Enggak, betul-betul menghayati subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya. Jadi betul-betul dibaca dengan benar. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ayat ini ditutup dengan
bahwa orang-orang yang mendustakan agama, salah satu bentuk akhlak buruknya adalah mereka tidak mau menolong orang lain dengan barang berguna yang dimilikinya. Bahkan meminjamkan lo tidak mau, meminjamkan odol lo tidak mau, ya, minjamkan apa yang dimilikinya kepada orang tidak mau, pelitnya luar biasa. Bukan memberi lo ya, memberi apalagi, ya, meminjamkan aja tidak mau, apalagi memberi, ya. Jadi inilah kaum muslimin rahimakumullah. Maka sekali lagi ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ada ikatan yang kuat antara keimanan dengan akhlak yang mulia. Namanya keimanan harus dibuktikan dengan amal saleh. Dengan apa? Dengan sholat. Dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat. Itu menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Komunikasi paling intens seorang hamba dengan Allah itu adalah dengan sholatnya. Maka kalau orang yang beriman, kuat imannya, ya, maka dia akan mewujudkannya dengan menjaga sholat-sholatnya, rukun-rukunnya dijaga, sunnah-sunnahnya dijaga, syarat sahnya sholatnya dijaga. Nah, kalau sudah menjaga komunikasinya dengan Allah, ini baik, adabnya baik kepada Allah, sholatnya tidak cepat-cepat, tidak seperti ayam mematuk makanan cepat-cepat seperti itu, maka nanti akan melahirkan akhlak yang mulia. Dia akan memiliki kepekaan terhadap orang-orang di sekitar, ya, kepekaan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ia akan menjaga lisannya, tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau menghina orang lain. Justru dengan lisannya ia selalu membuat orang lain senang, ya, dengan kata-katanya yang santun, kata-katanya yang sopan. Anak kemudian berkata atau berucap dengan bahasa yang santun, poso kita itu, ya, di istilah Jawa itu poso dengan orang tuanya. Enak kalau itu akan terbentuk kalau sholatnya terjaga. Maka kata kuncinya ada di sholatnya, ya. Iman melahirkan ibadah yang bagus, dan ibadah yang bagus, adab yang mulia di hadapan Allah nanti akan melahirkan akhlak yang mulia. Maka semoga Allah berikan kita semuanya, ya, rezeki berupa keimanan yang kuat, ya, selama hidup kita sampai penghujung kehidupan kita nanti. Semoga Allah teguhkan hati kita di dalam keimanan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Dan semoga Allah senantiasa menggerakkan hati kita ini, menjaga hati kita ini supaya bersemangat untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Dan semoga Allah memberikan rezeki kita kepada kita semuanya untuk bisa mewujudkan keimanan di dalam hati ini dalam bentuk amalan-amalan yang saleh, sehingga kita nanti berhak mendapatkan surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan materi hari ini surat Al-Ma'un. Kita tutup dengan memohon ampun kepada Allah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.